Cerita ini berlatar belakang akhir tahun 1944 di Finlandia. Atami Korpi, seorang mantan komando dan penambang emas. Saat mengangkut emasnya menuju kota terdekat, dia bertemu dengan pasukan Jerman yang berlaku kejam dengan menghancurkan pemukiman dan menawan beberapa wanita Finlandia. I feel like I'm losing my mind. Daddy in the world blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Everybody move! World blind. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up. The top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day. Pada tahun 1944, Perang Dunia Kedua sudah akan berakhir dengan kekalahan Jerman yang tak terhindarkan akibat serangan dari dua arah sekaligus. Di satu sisi Soviet menyerang dari timur, sementara sekutu menyerang dari barat. Dalam situasi saat itu, bagi negara kecil seperti Finlandia yang sebelumnya merupakan sahabat Jerman, memilih untuk mencari perdamaian dan gencatan senjata dengan Soviet melalui perjanjian Moskow. Disinilah cerita hidup Atami Korpi, seorang mantan anggota pasukan komando atau pasukan khusus Finlandia, yang kini telah pensiun dari dunia peperangan dan memilih menjadi seorang penambang emas di tanah Lapland yang kaya akan emas. Bagi Atami, riuh rendahnya kemenangan sekutu atau berita tentang kehancuran Jerman sudah tidak menarik lagi. Yang dia pikirkan hanyalah menjalani masa pensiunnya dengan tenang sebagai seorang penambang emas. Hari itu baginya adalah hari keberuntungan karena ia berhasil menemukan bongkahan emas yang ia anggap sebagai berkah khusus di masa tuanya. Dengan emas yang ia temukan, Atami merasa cukup untuk menghabiskan sisa hidupnya tanpa perlu bersusah payah menambang lagi. Namun, langkah selanjutnya adalah membawa kumpulan emas itu ke sebuah ban di ibu kota Helsinki yang berjarak sekitar 563 mil atau sekitar 900 km. Terlepas dari tantangan yang dihadapinya itu, termasuk keberadaan pasukan Jerman yang sedang melarikan diri dari Finlandia di daerah Lapland, Atami merasa bahwa perjalanan ini harus dilakukannya. Ia bersiap-siap dengan membongkar perbekalan dan persiapannya, serta membawa anjing setia yang selalu menemaninya dan menunggang kuda untuk memulai perjalanan yang panjang. Di tengah perjalanan Atami bertemu dengan sisa-sisa pasukan Jerman yang dipimpin oleh Komandan SS bernama Bruno Heldu, seorang letnan kolonel. Pasukan tersebut terdiri dari 25 tentara dan sebuah truk yang mengangkut tawanan perempuan Finlandia yang diculik secara paksa dan akan menjadi korban nafsu para tentara Jerman tersebut. Selain itu terlihat ada sebuah tank yang masih berfungsi dengan baik. Dengan keberanian Atami maka dia memastikan bahwa anak buah Bruno Heldu tidak diperbolehkan menghabisinya. Situasi yang dihadapi Atami sangatlah kompleks, namun dia terus melangkah maju dengan tekad untuk mencapai tujuannya. Ia berusaha tetap tenang dan berpikir strategis. Meskipun ia dihadapkan dengan ancaman namun Atami bertekad untuk menyelesaikan misinya membawa emas ke ibu kota Helsinki.
He's riding to his death anyway. Atami tetap melanjutkan perjalanan tanpa menghiraukan kondisi peperangan lalu melintasi satu-satunya jalan di Lapland, namun tak bisa menghindari bertemu lagi dengan pasukan Wehrmacht dari peleton yang sama. Get off the horse! We made sure of that. This old fucker is a gold miner. What do you got there? You got gold in those bags? Well, Rich, look at this. Pasukan Wehrmacht tersebut tampak berhenti dan ingin mengganggu serta mengincar bongkahan emas Atami. Atami dan anjing kesayangannya menjadi sasaran tembakan pasukan tersebut hingga membuat Atami marah. Tank Bruno mengejar Atami dan sangat yakin dapat mengalahkan Atami dengan mudah. Atami tidak menyadari bahwa tanah yang ia lewati adalah ladang ranjau yang membawa bahaya. Setelah kuda Atami mengalami luka parah akibat ranjau dan baru Atami sadar akan resiko yang mengintainya. Ia ingin Atami mengumpulkan seluruh emas yang tercecer agar kemudian bisa dirampas dengan mudah. Wait.
Tidak disangka Atami memiliki trik tersendiri. Ia dengan nekat berdiri seolah menantang Letkol Bruno dan melemparkan sebuah batu untuk memicu ledakan berantai. Kemudian Atami bersembunyi di balik asap dan Bruno pun maju perlahan. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyeberangi ladang ranjau, meskipun semuanya berakhir dengan hal yang tidak diinginkan bagi Bruno. You? You. Friends and bring them to me. How many mines did you bury here? All of them. Atami yang kini menghilang entah kemana dan Bruno kemudian menyuruh tawanan-tawannya untuk ditumbalkan menyisir ranjau dengan maju bersama tali yang diikatkan di pinggangnya. You. And you. Beberapa saat kemudian, mereka mendapat kontak dari seorang jenderal di markas dan memerintahkan peleton Bruno untuk segera balik arah ke Norwegia agar seluruh pasukan Jerman keluar dari area Finlandia. Namun, perintah ini diabaikan oleh Bruno karena godaan emas dari Atami. Perintah dari jenderal tersebut tak dihiraukannya karena keinginan untuk memburu dan merampok emas Atami. Lagi pula, Jerman sudah kalah dan sebagai perwira SS, Bruno tak ingin kembali ke Jerman dan tertangkap oleh sekutu karena ia tahu akan dihukum mati. Atami sendiri sudah jauh berada di depan dan langsung saja beristirahat di sebuah truk Jerman yang hancur serta memeriksa luka-lukanya. Atami yang terbangun dengan cepat meluncur dari truk belakang dan dengan cerdik menjebol tangki bensin truk untuk menyiramkan bensin ke tubuhnya.
Hal ini dapat mengecoh indera penciuman anjing-anjing Bruno sehingga anjing tersebut kehilangan jejak bau Atami. Gasoline! Don't float the same! Atami kemudian berlari ke arah sungai, tanpa peduli ditembak atau dikejar oleh anjing. Release the dog. Dan ia bahkan menggunakan api untuk menakuti anjing-anjing yang mengejarnya. Finish him. Dalam keadaan lama berada di dalam air, Atami mampu menahan nafasnya dan membuat Bruno tidak sabar, hingga menyuruh beberapa anak buah Bruno turun menyelam. Mereka tidak menyadari kesalahannya bahwa Atami adalah ahli dalam permainan sergap menyergap di dalam air. After him! Now! One more meter and I'll have you shot! Is punishable by death. Akhirnya, Atami muncul di seberang sungai dengan perahu, dan pihak Jerman melakukan penembakan ke arah Atami. Come on here. Find me a boat. Meskipun hari hampir malam dan tubuhnya penuh luka, Atami terus berjalan tanpa henti. Di mana penderitaannya bertambah saat melihat tentara Jerman membakar desa-desa selanjutnya. Atami terus memaksakan diri untuk berjalan ke arah lain hingga menemukan reruntuhan pom bensin yang juga dibakar oleh tentara Jerman. Atami beristirahat sejenak. Namun, ia terganggu oleh suara anjing dari kejauhan.
dan dia mengetahui anjingnya ternyata dimanfaatkan dengan kejam oleh Bruno. Ketika Atami telah terbangun maka dia tersadar bahwa lokasinya sudah diketahui dan telah berhadapan langsung dengan Letkol Bruno Heldu, yang mana sebuah tali gantungan telah disiapkan untuk mengeksekusi dirinya. Setelah ditinggalkan, Atami berusaha untuk bernafas. Walau nyawanya hampir terenggut namun ia bertahan dengan cara yang sulit. Dia berusaha menusukkan besi ke tiang pada luka kakinya agar tenggorokannya dapat bernafas dan mengabaikan rasa sakit di kakinya. Atami yang selama ini menjadi buruan pasukan Jerman kini sebaliknya telah menjadi pemburu pasukan Jerman, di mana keberuntungan menghampirinya saat sebuah pesawat Jerman mendarat dan getarannya menggoyangkan tiang gantungannya sehingga Atami terjatuh. Para awak pesawat tersebut ternyata mendarat untuk mencari bahan bakar, namun kaget saat melihat Atami masih hidup dan pilot Jerman itu mengeluarkan pistol. Shoot the dog too. I'm the dog. Bula. Fucking dog. Bula. Meski tubuhnya penuh luka, Atami masih terus bernafas. Hal ini membuat dendamnya semakin membara. Dan dia memutuskan untuk merawat luka-lukanya terlebih dahulu serta berencana memanfaatkan pilot beserta pesawat Jerman tersebut. He's ready. I'm sure they'll figure something out. The booze and a truck full of bitches. Di sisi lain, Letkol Bruno yakin bahwa ia telah berhasil dalam perburuan emasnya. Tapi keanehan terjadi ketika jalan yang mereka lalui diblokade oleh sebuah pesawat. Look at this. Is this the plane? Nothing else. Dan ketika pesawat tersebut dibuka, mereka menemukan mayat pilot Jerman yang sebelumnya disandera oleh Atami.
That's my rope. Mereka pun melihat tali gantungan yang sama yang pernah sebelumnya dipakai untuk menghabisi Atami. That's the rope I used to hang Corpy with. What? What's the order? What's happening? Everybody move! Perasaan Bruno mulai goyah karena ia mulai mengakui kekuatan dan ketangguhan Atami. He's back. He's dead. From a rope somewhere. What's so fucking funny? What the fuck are you smiling for then? Nothing. Ketakutan pun menyebar di seluruh peleton yang berusaha segera kabur dari tempat tersebut. No. Do you really believe that he's immortal? Take everything from him. But it's impossible to translate. It refuses to die. Ever. Cerita-cerita dari para tawanan pun menambah ketakutan karena mereka sudah mendengar legenda tentang pasukan khusus bernama Atami dari Finlandia, yang konon menolak untuk mati dan telah membantai ratusan tentara Soviet. What? Was that one of ours? Saat Atami tiba-tiba muncul, ia dengan tegas membebaskan para tawanan dan memberi senjata kepada para perempuan untuk menuju posisi sopir. Was that Jens? Can somebody tell me what the fuck is going on? We almost ran into the pit. Nothing. It's all good, sir. Truk yang kini dikuasai oleh para tawanan perempuan bergerak maju untuk membalas dendam. Sir. We are almost there. Step on it. They're all dead. Dari dalam tank terdengar suara pukulan beliung menandakan bahwa Atami telah datang dan mendekat. Go out there. Watch.
Duel terus berlanjut hingga keduanya jatuh dari tank. Keep going! Atami dengan dingin akan mengeksekusi Wolf, tetapi pada akhirnya ia mengampuni nyawanya. It's Koshai. Atami kemudian mengambil motor untuk mengejar Bruno yang jauh di depan menuju landasan pacu untuk naik pesawat ke Norwegia. Di landasan pacu, pesawat hampir lepas landas, namun tiba-tiba muncul sosok Atami yang mendekat dengan motor curiannya. Ia melepaskan tembakan yang melukai pilot, dan dengan aksi terakhir, ia bergelantungan menggunakan beliungnya di bawah pesawat. Yep. Still down there. It's bad. It's bad. Think just an old plane. Atami tetap bertahan di sana sampai akhirnya ia berhasil membobol pesawat tersebut. We might have a problem. Letkol Bruno akhirnya memberanikan diri untuk keluar dari kokpit pesawat dan bertarung dengan liar melawan Atami. Meskipun Atami masih terluka parah, Bruno tampak segar dan bugar. Namun Bruno lupa bahwa reputasi Atami bukan hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena ketangguhannya yang tampaknya tidak bisa mati dan tak pernah menyerah. Dalam pertarungan itu, Atami mengaitkan Bruno ke sebuah bom yang terdapat di pesawat.
Setelah Bruno kalah, Atami bergegas ke kokpit dan menemukan pilot pesawat tersebut telah tewas tertembak sejak di landasan. Pesawat pembom tersebut terus meluncur tak terkendali. Atami yang tak mengerti tentang pesawat hanya bisa berlindung sebisa mungkin. Di adegan yang lain sebuah tank mendekat ke area yang dikuasai oleh para tentara Finlandia. Dan ternyata tank itu milik Bruno yang telah diambil alih oleh para tawanan perempuan yang berhasil menyandera Wolf. Terve. Missä ne vaan? Natselta. Ole helvetissä. Missä natsit on? Kuolleet. Oliko teitä muita? Helvetis. Beberapa jam kemudian, Atami muncul dari puing-puing pesawat seolah tak terbunuh seperti julukannya yang tak bisa mati. Misinya telah selesai, dari yang diburu menjadi pemburu, dan kini ia berhasil memenangkan haknya atas emas berharganya. Cerita dilanjutkan pada Atami yang tampak lebih sehat dan berkumpul kembali dengan anjing kesayangannya serta masuk ke sebuah bank. Dengan hati-hati, ia menyerahkan sejumlah emas dan meminta agar ditukar dengan uang sah dari bank. Tentu saja kejadian ini membuat gempar seluruh isi bank. Seteleitä. Isoja. Atami menyampaikan bahwa lebih mudah membawa selembar surat bank daripada kiloan emas. Dengan begitu, cerita tentang mantan pasukan khusus Finlandia yang melawan peleton pasukan SS telah berakhir. Kisah Atami mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup. Meskipun terluka dan mengalami kegagalan, tetaplah bangkit dan terus berjuang. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalam.